Meski relatif terkendali, namun kasus COVID-19 di Kota Batu mulai menunjukkan kenaikan terutama jumlah kasus PDP. Dalam update COVID-19 yang dirilis oleh pemerintah Kota Batu per tanggal 5 Mei 2020, jumlah ODR sebanyak 659, OTG sebanyak 102, ODP sebanyak 48, PDP sebanyak 28, confirm 3 pasien, 2 menjalani perawatan dan 1 dinyatakan sembuh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Giki Kartika Trisulandari memberikan penjelasan terkait dengan kondisi pasien yang terkonfirmasi virus COVID-19 di Kota Batu. Ia menjelaskan bahwa pasien confirm 2 sudah menjalani swab tes ketiga, sedangkan pasien confirm 3 sudah menjalani swab tes kedua. Meski kondisinya stabil, namun hasil swab belum keluar, sehingga pasien belum diperbolehkan pulang dan harus menjalani isolasi. Perawatan yang terkonfirmasi positif, sebetulnya kondisinya seperti apa? Kondisi semuanya sehat, stabil. Kita tinggal menunggu hasil swab karena ini memang crowded banget. Kemarin terkendala di labnya di Surabaya juga kekurangan reagen. Jadi ini ada 2 yang mengerjakan di ITD-nya UNER sama di BPTKL-nya Kementerian Kesehatan. Jadi kita semua ada klasifikasi dari Kementerian Kesehatan. Untuk ODR itu adalah orang dengan resiko, artinya siapa saja yang bepergian atau kontak dengan orang yang habis bepergian dari wilayah-wilayah yang dengan transmisi lokal. Itu ODR. Kemudian juga bukan hanya mereka yang bepergian, tapi juga dari Malang, Surabaya, ODR iya, ya? ODR. Sampai dari Malang masuk ODR? ODR itu sebenarnya seperti benar, itu. seperti Itu itu. adalah definisi operasionalnya ODR. Nah, kalau OTG itu orang tanpa gejala. ODR ini sehat ya. Kalau ODR ini orang sehat yang beresiko. Itu dia kategorinya ODR. Nah, kalau OTG itu orang tanpa gejala. Artinya orang sehat yang pernah kontak dengan confirm. Jadi beda banget sama ODR kan. Kenapa ODR-nya jauh Tapi lebih sehat baik. juga orangnya, Sehat, tanpa orangnya gejala. sehat, Tapi tanpa- pernah kontak dengan yang confirm Confirm. positif gitu loh. Itu masuk OTG, orang tanpa gejala. Kalau ODP itu orang dalam pengawasan itu adalah ketika ada gejala. Misal orang batuk, pilek ringan, demam ringan, itu dia ODP. Jadi bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Sementara 3 warga desa Sumberjo, Kecamatan Batu yang hasil rapid testnya menunjukkan reaktif kondisinya baik dan melakukan isolasi mandiri. Sementara 3 pekerja bangunan di Mojorejo hasil rapid testnya juga menunjukkan hasil reaktif. Sementara salah seorang pasien PDP di desa Sidomulyo kini dirawat di Rumah Sakit Baptis Kota Batu. Hasil PDP Sidomulyo hasil rapid test reaktif dan ada penyakit penyerta. Sudah dirapid tes, tetapi hasilnya non-reaktif. Jadi kalau di istilah kami itu karantina wilayah sebenarnya. Jadi karantina wilayah itu bisa wilayah seberapa luas pun. Nah, kebetulan kan memang di Sumberjo ini cukup banyak yang dia masuk dalam kategori ODR dan mereka harus mengikuti SOP-nya untuk isolasi. Jadi kemarin timnya kita, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan timnya desa sudah mendiskusikan tata caranya seperti apa. Jadi ada pembatasan-pembatasan kegiatan apa saja yang boleh masih dilakukan di luar rumah, tentunya dengan protokol kesehatan. Jam malam juga sudah harus ada. Kemudian untuk terutama rumah-rumah yang dengan penghuni yang harus isolasi itu ada selain stiker ada yang ikut mengawasi. Jadi memastikan kepenuhan kebutuhannya dan memastikan mereka beraktivitas sesuai dengan SOP dan terbatas. Jadi kalau untuk yang reaktif memang kita isolasi sendiri dalam satu rumah sendiri tanpa kontak dengan siapapun. Nah, kebutuhan untuk makan minum dicukupi dari keluarga yang diberikan di depan rumah, nanti mereka yang ambil sendiri. Untuk kesehatan tetap kita pantau setiap hari. Jadi kontaknya hanya dengan tim kesehatan kami. Sampai kapan itu, Bu? Ya kalau satu standar untuk isolasi adalah 14 hari. Nanti meskipun hasil swabnya keluar sebelum 14 hari, apapun hasilnya tetap harus melanjutkan isolasinya 14 hari. Jika nanti reaktif itu positif, Ya, kalau positif harus dilanjutkan dengan protap berikutnya. Dari Kota Batu, Ari Punggaci, ATV melaporkan. Di rumah.